Ini kalau slide-nya saya buka seperti ini saja, bukan slideshow, teman-teman masih jelas terlihat? Masih, Bu. Oke, mungkin nanti saya butuh untuk mencoret-coret dan mencatat ya, sehingga saya buat seperti ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang estimasi lokal. Jadi apa itu estimasi lokal gitu ya? Di sini coba kita lihat di gambar ini ada peta gitu ya. Petanya di sini kebetulan datanya biasanya kita sebut ini nge-grid gitu ya. Dia spasi antar datanya itu sama. Di sini dia membentuk uh, bangun persegi begitu ya untuk titik-titik pengambilan data ini. Nah, ketika teman-teman nanti akan memetakan data ini begitu ya, ingin melakukan mungkin nanti biasanya teman-teman melakukan interpolasi. Nah, itu teman-teman butuh untuk menerka atau mengestimasi data nilai yang ada di tengah-tengah sini begitu ya. Di sini disimbolkan dengan tanda tanya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai di daerah yang tidak ada sampel datanya begitu ya. Nah, itu adalah tujuan untuk estimasi lokal, yaitu untuk mengestimasi nilai pada daerah yang tidak diketahui nilai atau tidak tersampel gitu. Kalau kemarin yang kita pelajari model variogram, kemudian kita mendapatkan persamaan garisnya gitu ya, tren lainnya bisa eksponensial, spherical. Nah, itu kan kita gunakan untuk mencari nilai atau nilai variasi berdasarkan jarak begitu ya. Bagaimana kalau variasi pada jarak yang semivarians pada jarak yang pendek, kemudian bagaimana semivarians pada jarak yang lebih besar begitu. Nah, tapi untuk variogram kemarin yang kita pelajarin untuk eksperimental maupun model variogram, kita masih belum dapat menentukan bagaimana nilai pada suatu lokasi yang tidak tersampel. Kemarin kan kalau variogram kita hanya dapat jarak gitu kan, jarak bagaimana variasi pada jarak tertentu gitu kan. Nah, di sini kita coba untuk mempelajari bagaimana cara untuk mengestimasi atau menerka nilai di titik yang tidak tersampel. Nah, ini di sini ada gambar seperti penyihir peramal begitu ya. Jadi di sini kita menerka-nerka, kan kalau peramal itu menerka-nerka masa depan gitu ya. Kemudian kalau penyihir, sebenarnya penyihir mah lebih lebih advance ya, karena dia menggunakan ilmu sihir. Kalau teman-teman nonton Harry Potter, mereka kan belajar untuk untuk menghasilkan sebuah sihir itu ada rumusannya gitu kan. Sama seperti kita di sini. Kita untuk menentukan nilai di suatu titik yang tidak tersampel gitu ya, kita estimasi, kita terka-terka menggunakan ilmu, yaitu geostatistika, lebih tepatnya local estimation gitu yang kita pelajari hari ini. Untuk rumusan yang kita pelajari untuk menentukan atau menestimasi nilai di suatu titik yang tidak tersampel, itu biasanya kita akan menggunakan algoritma. Nah, untuk hari ini, teman-teman akan belajar algoritma yang sederhana saja untuk menentukan nilai pada lokasi yang tidak tersampel. Biasanya logaritma-logaritma ini kalau teman-teman menggunakan software pemetaan, teman-teman akan mendapatkan logaritma berupa logaritma interpolasi ya kalau di
software pemetaan. Nah ini adalah logaritma umum yang biasa kita pakai untuk menentukan nilai pada titik yang tidak tersampel. Di sini ada Z bintang. Z bintang ini adalah estimasi nilai yang kita cari pada daerah yang tidak tersampel. Kemudian untuk lambda ini merupakan bobot yang diberikan pada sampel terdekat. Lambda ini itu nanti akan berhubungan dengan variogram, di mana ketika kita belajar tentang variogram, di mana jarak yang lebih jauh itu variasinya akan lebih besar daripada jarak yang dekat. Nah, itu akan mempengaruhi bobot yang diberikan. Otomatis untuk data yang jaraknya lebih dekat dengan titik yang ingin kita cari itu bobotnya lebih besar begitu ya daripada yang jauh kalau berdasarkan variogram kemarin. Kemudian ZXI ini adalah data sampel yang kita ketahui gitu. Jadi di sini merupakan ini mengapa dia sigma begini ya. Ini adalah jumlah dari pembobotan dan juga data-data, nilai data-data yang kita ketahui di sekitar titik Z bintang ini. Di sini ada syarat tak bias atau unbiased condition. Jadi ini ada aturan agar kondisi kita tidak bias begitu ya ketika melakukan estimasi. Jadi tidak peduli berapa banyak sampel terdekat yang kita gunakan, ada satu aturan mutlak, yaitu total seluruh bobot yang diberikan harus berjumlah 1 atau 100%. Jadi ini kan tadi kita punya sigma gitu ya, sigma lambda. Kalau jumlah titik di sekitar, jumlah titik data dengan sampel di antara data yang kita ingin estimasi ya. Sebentar ya. Kalau seperti ini masih terlihat teman-teman? Halo? Terlihat, Masih Bu. terlihat kah? Oke. Jadi ini syaratnya agar tak bias ya. Untuk jumlah lambda pada satu titik yang ingin kita estimasi itu jumlahnya adalah satu. Contohnya,
kita punya beberapa titik data gitu ya. Ada 3 gitu. Terus kita ingin mencari 1 di sini. Ini berapa gitu ya. Ini 1, 2, 3. Lalu untuk nilai Z-nya, ini mungkin 2, 5, 6 gitu ya. Kita mencari di titik Z bintang. Nah, ini saya samakan. Nah, ini kan akan ada 3 titik terdekat dari titik Z bintang. Nah, ini setiap titik ini akan memiliki bobot pencarian di sini. Contohnya, titik 1 ini kita anggap semuanya itu sama gitu ya jaraknya. Jarak ke sini mungkin ini 6 dan titik 3 dan titik 2 ini jaraknya sama besar. Dan lebih besar daripada jarak antara 1 ke Z bintang. Jadi di sini kita memberikan bobot menjadi ini bobotnya 4. Mungkin ini bobotnya jadi 40%. Lalu ini 40%. Dan ini 20%. Jadi total bobotnya itu adalah 100%. Kalau kita buat desimal, total bobotnya menjadi 0,4 tambah 0,4 tambah 0,2 sama dengan kita dapat total bobotnya adalah 1 begini ya. Jadi total bobot ini untuk Z bintang itu jumlahnya adalah 1. Nah, ini tantangannya. Bagaimana kita untuk mendistribusikan bobot itu gitu ya. Nah, di sini kalau saya tadi hanya perkiraan dari jarak. Maaf, ini harusnya saya tadi kebalik ya. Untuk yang titik 2 dan 3 ke Z itu jaraknya sama dan lebih kecil gitu. Kalau lebih kecil kan bobotnya memang dia lebih besar ya karena pengaruhnya lebih kuat daripada yang jaraknya jauh. Ini yang titik 1 jaraknya lebih jauh sehingga di sini saya beri bobotnya 0,2. Nah, untuk menentukan bobot-bobot ini itu kita akan menemukan kesulitan ya mungkin. Ini kalau cuman 3 saja gitu data yang di sekitarnya. Bagaimana kalau ini ya, di sini yang di sebelah kanan ini hanya ada 3 data di sekitar Z aksen, bagaimana kalau dia banyak. Kemudian jaraknya ini bervariasi, bagaimana menentukan bobotnya. Nah, itu nanti yang akan kita hitung gitu ya, bobot untuk agar tidak bias. Jadi bobotnya pada satu data harus sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Ini saya lanjut. Nah, ini untuk algoritma estimasi itu terbagi menjadi 2, ada yang global sama ada yang lokal. Nah, ini kita akan belajar yang lokal terlebih dahulu. Kalau yang global ini dia estimasi area besar sekaligus. Ini pasti akan membutuhkan perhitungan yang lebih rumit daripada yang lokal. Jadi kalau lokal ini menggunakan data di dalam area target kita. Ada 2 jenis juga untuk algoritma estimasi lokal. Yang pertama ada blok dan yang kedua
itu ada poin menggunakan estimasi titik spesifik. Nah, kita hari ini akan belajar yang algoritma estimasi lokal point. Kita hari ini akan belajar poligon untuk hari ini kita akan belajar yang ini, yang poligon dan juga local sample mean. Kalau algoritma estimasi lokal point yang tradisional, ini ada poligon yang kita pelajari, kemudian triangulation, mungkin akan kita pelajari di pekan setelah hari raya, pekan ke-7, kemudian local sample kita pelajari hari ini, dan inverse distance. Kemudian ada yang secara geostatistik, jadi di sini dia juga mengconsider atau juga ikut menyertakan estimasi secara geostatistik dalam perhitungannya. Seperti tadi pembobotan ya, lambda yang kita bahas, itu di simple kriging dan juga ordinary kriging. Ini akan kita bahas setelah UTS untuk yang kriging. Ini contoh sebuah kasus ya. Jadi kita punya 7 sumur. Nilainya seperti ini dari sumur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita ingin mencari nilai di titik X di sini. Ini berapa nilainya? Nah, ini kita akan cari menggunakan estimasi lokal. Tapi berarti kalau estimasi lokal ini yang tadi saya bahas, dia belum consider bobot ya. Nah, ini salah satu metodenya, yaitu metode polygon. Biasanya kita sebut sebagai nearest neighbor. Kenapa kita sebut sebagai nearest neighbor? Coba kita telah dulu ya. Harusnya suatu judul itu kan mencerminkan cerita yang ada di dalamnya gitu kan. Kalau di dalam cerita, kalau di sini berarti mencerminkan hasil atau tahapannya begitu ya, atau dua-duanya malah. Di sini mekanismenya titik yang paling dekat itu kita berikan bobot 100% dan mengabaikan sisanya. Artinya kalau kita berikan bobot 100% pada titik paling dekat, titik yang kita estimasi adalah merupakan nilai pada titik yang paling dekat. Nilainya sama, seperti ini ya. Jadi hasil kalkulasi dari nearest neighbor itu nilainya sama, yaitu 696. Nilai 696 ini sama dengan nilai di sumur 2. Karena yang paling dekat adalah di sini sumur 2. Ini petanya sedikit berbeda ya. Jadi ini harusnya sumur 2 itu dia dekat, lebih dekat. Berarti kalau kita gambarkan bisa jadi di sini gitu ya. Ini sumur 2, 696. Jadi ini bagaimana menentukan titik ini, yaitu dari yang ini dari yang paling dekat, yaitu sumur 2, nilainya 696. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini slide di teman-teman hilang atau enggak? Halo? Ada, Bu. Masih ada ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya mau nanya, teman-teman tahu nggak caranya nentuin garis-garis ini? Garis-garis yang ngebagi-bagi ngebagi-bagi petanya. Tahu nggak caranya? Halo? Kan saya cuman nanya tahu apa enggak? Nggak minta teman-teman nyerita. Tahu nggak caranya nentuin ini? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nentuin garis-garisnya. Nggak saya jelasin kalau gitu. Halo? Ini suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Kalau diem aja saya anggap tahu loh ya. Belum tahu, Bu. Nah, ini ya. Kan tadi saya nanya, udah tahu apa belum? Ya kalau belum tahu, tanya aja, nggak apa-apa. Kan kalau kayak gini, kalau saya akan bingung gitu kan. Ketemu seperti ini kenapa ada apa? Ada garis-garis yang ngebagi-bagi gitu kan. Terus kenapa X ini tidak terdekat tapi jadi yang tidak yang sumber 2 tidak terdekat dengan X tapi jadi itu apa namanya? Jadi yang dipakai gitu kan. Nah, karena ini gambarnya salah. Jadi ini memang saya buat gambar yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini untuk gambar aslinya seperti yang di kanan. Di sini kita lihat gambar yang di kanan sudah terlihat ya, teman-teman? Atau Sudah, belum? Bu. Sudah, oke. Di sini Sudah, Bu. Itu ada sama ya 7 data, tapi di sini yang kita lihat garis-garis yang memisahkan antar data ini beda. Nah, bagaimana cara menarik garisnya? Kalau teman-teman perhatikan di sini kita tandain ya, ini garis A, lalu ini garis B, ini garis C, ini garis ini C, ini garis D, ini garis E. Kalau teman-teman perhatikan garis A, B, C, D, E, ini tuh dia membagi dua data dalam jarak yang sama. Jadi sebelum diketahui nilai X ini ya,
ini kita bagi-bagi dulu. Ini seperti kita ngebagi pekarangan gitu ya. Kita bagi pekarangan kita sama tetangga kita. Jadi pembagiannya itu sama rata. Jadi ini antara 1 dan 2 itu dibagi pekarangannya sama rata dengan batasnya adalah garis A. Kemudian antara 2 dan 5 ini juga dibagi rata lahannya gitu. Jadi jarak antara 2 ke garis B dan 5 ke garis B ini sama. Kemudian ini sama juga untuk garis C ini membagi area yang sama antara 5 dan 6. Lalu yang D ini juga sama pada area titik 3 dan 4. Lalu E membagi antara titik 4 dan 7. Nah, A, B, C, D, E ini ketika ketemu nanti akan menemukan titik temu antara garis A, B, C, D, E. Nah, di sini kita perhatikan kalau nilai X, titik X, ini tuh ada di pekarangan titik 2. Sehingga karena di sini itu kita menggunakan 100% bobot pada tetangga terdekat, gitu ya. Nah, ini X itu tetangga paling dekatnya 2, karena dia ada di pekarangannya 2. Sehingga X ini nilainya sama dengan 2, yaitu 6, 9, 6. Begitu. Sampai sini paham untuk nearest neighbor? Halo, paham atau tidak? Paham, Bu. Oke. Saya lanjut. Kemudian ini ada metode local sample mean. Di sini kita ketahui ada kata mean. Ini kan berarti rata-rata. Berarti ini kita menganggap semua data di sekitar titik yang kita cari, kalau ini titik yang kita cari X, itu porsinya sama. Jadi kita rata-ratakan saja. Ini kita mencari di titik X, di sini ada 7 sumur gitu ya. Ini abaikan saja untuk garisnya. Jadi yang di sekitar nilai titik X itu ada 7 sumur. Sehingga kita mencari atau mengestimasi nilai di titik X itu dengan cara merata-ratakan seluruh nilai yang ada di sekitarnya. Berarti di sini kalau rata-ratanya adalah jumlah dari semua sumur ya. Jumlah dari semua sumur dibagi dengan ini berarti X jumlah dari ini kita cari X jumlah dari XI per N gitu ya. N ini adalah jumlah datanya. Berarti di sini kita jumlahkan gitu ya. Dari sumur 1 sampai 7 dibagi dengan jumlahnya yaitu 7. Ini sebetulnya sekitar 4 ribuan gitu ya. 4 ribu berapa gitu. Saya tulis 4 ribuan. Nah, ini akan dapat nilai yaitu 603,7 di sini. Ini adalah hasil rata-rata dari yang ini.
hasil rata-rata dari seluruh sampel yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang local sample mean dan juga nearest neighbor, itu kan kalau kita lihat di peta nih, contohnya kita arsir gitu ya, kita warnain, ini kebetulan udah merah gitu, kemudian yang sebelah sini, jadi yang sebelah sini itu jadi warna kuning gitu ya, di sini kuning, kemudian biru, hijau. Kalau di peta, kita akan ketemu bentukan yang seperti blok-blok seperti ini ya. Nah, itu kan tidak begitu menggambarkan geologi yang sebenarnya, karena geologi sebenarnya kan nggak ngeblok-ngeblok seperti ini gitu. Kemudian ini juga local sample. Untuk local sample ini kalau untuk local sample ini juga dia harusnya nih mungkin yang paling dekat tadi kan sumur 2 gitu ya. Kalau di gambar ini let's say yang paling dekat tuh sumur 5. Jadi sumur 5 ini harusnya punya pengaruh lebih besar daripada sumur 1 gitu ya yang paling jauh. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan hanya menggunakan local sample mean. Tapi ini ya tadi polygon dan juga local sample mean itu dia cenderung lebih mudah kita lakukan. Nah, ini kelebihannya. Polygon dan local sample mean itu mudah untuk dilakukan kalau kita pengen kalkulasi cepat untuk 2D itu yang polygon. Sementara local sample mean itu cepat dan dapat digunakan untuk 2D maupun 3D. Kemudian kelemahan dari metode polygon atau nearest neighbor itu tadi ya, dia itu seperti patah-patah, ngeblok-ngeblok gitu. Susah digunakan untuk 3D dan juga ada memicu edge effect ini ya. Jadi dia tidak begitu bagus digunakan tadi ya karena kalau geologi itu tidak tidak begitu representatif untuk metode polygon. Kemudian kalau yang local sample mean, nah ini dia sangat sensitif terhadap clustering data. Jadi mengabaikan kedekatan jarak ya seperti tadi. Kemudian tidak mengembalikan nilai asli jika dihitung tepat di lokasi data. Ini maksudnya tidak menggambarkan nilai aslinya gitu ya ketika dihitung pada suatu titik yang tidak ada datanya. Sehingga dua metode ini itu sangat jarang kita gunakan dalam geostatistik dan juga dalam geofisika pada umumnya. Nah, ini beberapa keterbatasan dari metode tradisional tadi, yaitu yang sudah kita pelajari ada contohnya polygon, metode polygon atau nearest neighbor, dan juga metode local sample. Jadi skema pembobotan itu didasarkan pada asumsi. Tadi kan ada 2 asumsi ya. Yang pertama, yang nearest neighbor itu titik terdekat atau yang masih dalam satu pekarangan tadi ya saya jelasinnya dalam satu blok gitu, itu diasumsikan bobotnya 100%. Sementara yang local mean, semua titik di sekitarnya
punya bobot yang sama. Dan ini tidak mengconsider atau tidak mengikutkan kontinuitas pada data spasial seperti variogram yang kemarin kita pelajari ya. Kan semakin dekat variasinya itu makin kecil, sehingga korelasinya juga akan makin tinggi daripada yang data yang lebih jauh. Kemudian untuk metode tradisional juga tidak memberikan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini itu adalah sesuatu yang penting untuk kita dapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar begitu ya error yang kita dapat atau seberapa besar kesalahan estimasi yang akan kita dapatkan. Kalau kita nggak punya kepastian, kalau kita tidak punya ketidakpastian atau error gitu ya, data kita malah akan menjadi sangat tidak pasti karena kita nggak punya ukuran ketidakpastiannya. Kemudian tadi juga ya ada bias cluster, jadi sangat rentan dan bias terhadap data yang mengkelompok pada satu area. Kemudian bisa jadi oversmoothing, menghasilkan data yang jauh lebih halus. Biasanya ini terjadi pada local sample mean, sehingga menghilangkan variasi ekstrim dan fungsi acak alami lapangan. Nah, ini yang variasi ekstrim itu contohnya mungkin ada data yang nilainya paling tinggi sendiri, begitu ya. Mungkin kalau teman-teman menyebutnya anomali, jadi anomali-anomali itu bisa terabaikan karena adanya oversmoothing. Soalnya kadang kan kita itu anomali itu ada dua kemungkinan gitu kan, bisa jadi suatu noise atau memang ada sesuatu di situ. Nah, kalau dia tidak ada anomali gitu kan, berarti tidak ada apa-apa. Nah, itu juga akan berakibat fatal begitu ya, ketika kita melakukan pemetaan dan juga estimasi nilai pada suatu titik atau biasa kita nanti sebut sebagai interpolasi. Ini ada beberapa contoh untuk distribusi data, karena distribusi data ini nanti yang akan mempengaruhi bagaimana metode estimasi yang akan kita gunakan gitu ya. Ini contohnya yang regular. Yang regular ini itu kalau kita pakai local estimation pun ya, karena dia spasi antar datanya itu sama semua, ya ini bisa masih relevan gitu untuk yang regular. Ini juga kalau nilainya hampir sama gitu ya. Terus uniform ini juga mungkin masih bisa relevan kalau kita pakai local sample mean. Kalau regular ini tadi juga mungkin masih bisa pakai nearest neighbor gitu ya. Lalu kalau random ini udah mulai susah, kita pakai yang tradisional. Karena ini jaraknya sudah mulai bervariasi ya, ada yang makin dekat. Ini bedanya random sama uniform. Kalau uniform ini jaraknya itu kalau kita lihat masih tidak begitu bervariasi ya, dibanding dengan yang random. Kemudian kalau yang cluster, nah ini terdapat data yang mengkelompok di suatu lokasi tertentu. Nah, ini yang akan menjadi masalah ketika kita pakai algoritma tradisional. Jadi, ketika kita melakukan estimasi, itu nanti akan bias karena
Karena pasti yang berkelompok ini akan memberikan bobot yang besar gitu ya. Kayak tadi seperti kita mengestimasi menggunakan nearest neighbor, ya pasti akan nilainya itu ya akan mengklaster saja gitu ya. Akan cuman ada ya di sekitar klaster-klaster ini begitu. Jadi tidak menyumbangkan informasi spasial yang baru. Kemudian ini ada yang anisotropik untuk distribusi data spasial. Nah, karena tadi itu ada beberapa kelemahan ya untuk estimasi lokal tradisional. Nah, ini kita akan menggunakan, kita kembali ke rumusan awal ya, tadi yang ada bobotnya. Jadi kita perlu menghitung bobot di sini. Di persamaan ini kita perlu menghitung bobotnya yaitu lambda. Di mana lambda ini nanti kita dekati dengan menggunakan algoritma. Dan lambda ini itu didekati secara geostatistik atau jarak struktural. Sementara kalau tradisional dia hanya jarak geometris gitu ya yang paling dekat begitu. Kemudian estimasi nilai lokal yang menggunakan pembobotan secara geostatistik ini ya, itu kita sebut sebagai kriging. Yang nanti akan kita bahas di pertemuan setelah hari raya. Atau bukan, setelah UTS ya, kriging. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kita absen ya.